Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Siva. Jangan panggil aku anak kecil ya teman-teman. Panggil aku Siva. Kali ini aku akan menemani teman-teman semua untuk belajar di kelas 5, tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 1. Mari teman-teman kita mulai pembelajaran hari ini. Simak video ini dengan baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Kira-kira apa saja ya? Aku akan coba panggil temanku untuk menemani kita. Hai teman, ayo ke sini. Wah, kamu kenapa? Kok terlihat sakit? Lihat teman-teman, ini temanku namanya Edo. Lihat, dia terlihat sedang sakit. Kira-kira dia sakit apa ya? Flu, batuk mungkin sama demam. Kira-kira kenapa ya dia bisa sakit? Yuk kita pelajari. Penyebab gangguan pernafasan. Penyebab gangguan pernafasan disebabkan oleh yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi, penyebab gangguan pernafasan itu ada 3 faktor ya teman-teman. Mari kita pelajari satu persatu. Konsentrasi ya. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini, atau kita sering menyebutnya dengan bayi prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Normalnya, bayi itu dapat dilahirkan di usia 9 bulan. Tetapi kalau masih kurang dari usia persalinan yang normal, maka bayi tersebut akan boleh dibilang disebut bayi prematur. Nah, karena dia belum siap untuk terlahir, maka dari itu ada kemungkinan organ pernafasannya masih belum siap atau belum sempurna. Oleh karena itu, dengan terpaksa adik bayi harus mendapatkan perawatan khusus. Nah, ini contohnya. Diberikan alat bantu pernafasan, juga diberi di tempat yang namanya inkubator. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit tersendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama disebabkan oleh virus, yang kedua oleh bakteri. Nah, ini ada beberapa nama virus dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Yang pertama, ada virus influenza. Virus influenza ini mengakibatkan penyakit flu. Penyakit flu memang terlihat sepele, tetapi sangat mengganggu aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita kena flu itu, hidung tersumbat, badannya demam, pokoknya tidak enak kan? Yang kedua, ini virus yang sedang naik daun, namanya virus COVID-19, COVID-19. Ini menyebabkan penyakit corona. Mari teman-teman kita selalu berdoa agar khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia, virus COVID-19 ini segera untuk hilang. Nah, berikutnya ada virus rhinovirus enterovirus. Ini menyebabkan penyakit
bronkitis. Berikutnya yang karena bakteri. Yang pertama ada nama bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis. Jangan sampai kita terkena penyakit itu ya teman-teman. Berikutnya ada bakteri yang namanya Diplococcus pneumoniae. Ini akan menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, itulah dua faktor dari penyakit. Berikutnya, faktor lingkungan atau pencemaran udara. Nah, kita bernafas untuk menghirup oksigen. Kalau lingkungan kita kotor, banyak asap kendaraan, asap pabrik, apalagi ada asap rokok yang mencemari udara, udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menjadi menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Berikut beberapa penyakit dan faktor penyebabnya. Yang pertama ada penyakit asma. Ya, orang yang terkena penyakit asma ada kemungkinan karena faktor debu ataupun pencemaran udara. Yang kedua, ada penyakit namanya penyakit emfisema. Ini adalah faktornya karena kerusakan alveolus. Masih ingat alveolus kan? Ya, alveolus adalah gelembung-gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkiolus. Nah, alveolus ini adalah tempat bertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Sangat penting kan alveolus ini? Nah, bagaimana kalau alveolus rusak? Wah, inilah yang namanya penyakit emfisema. Penyebabnya adalah karena pencemaran udara. Berikutnya ada penyakit kanker paru-paru. Ini disebabkan oleh pencemaran udara. Dalam hal ini yang banyak mengakibatkan adalah rokok ya. Makanya jauhi orang yang merokok ya, bukan orangnya tapi rokoknya atau asapnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar jenis-jenis penyakit karena faktor atau yang merusak sistem pernafasan manusia. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Kalau bisa sih nggak usah keluar rumah dulu ya. Selalu jaga diri dan semangat belajar untuk meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.